Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kisah NU hadapi Partai Komunis PKI dan konflik santri Versel Komunis.PKI. Tonton sampai habis biar tidak salah faham dan menambah pengetahuan kita dalam sejarah. Dan bila sejarah ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan sejarah yang bermanfaat dari Kodi Channel. Selamat menonton. Meski satu kepala dalam selimut yang sama, sebagai bagian tiga kekuatan dalam nasakom nasionalisme, agama, dan komunis, di era Bung Karno, NU dan PKI ternyata punya tujuan lain. Istilahnya, rambut memang sama hitam, namun kepala dan isinya setiap kepala orang berbeda-beda, benarkan? Kisahnya ini terekam kuat dalam kisah tokoh Islam seperti Isa Ansari dan Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Ceritanya dimulai usai menghadiri rapat beberapa hari setelah peristiwa PRRI meledak. Kala itu Kiai Haji M. Isa Ansari yang tokoh masyumi akan pulang dengan menumpang mobil tokoh NU, Kiai Syaifuddin Zuhri. "Saudara akan lewat jalan mana?" bertanya Kiai Haji M. Isa Ansari. "Ke Kramat Raya," jawab Kiai Syaifuddin. "Aku biasa tiap hari pergi pulang antara kantor PBNU di Jalan Kramat Raya dan gedung DPR di Jalan Wahidin di depan lapangan Banteng." "Saya ikut," seru Kiai Haji M. Isa Ansari. "Nanti saya diturunkan di kantor PBNU. Biarlah saya naik becak menuju Jatinegara," tambahnya. "Biar aku antar, kemana tujuan saudara?" balas Kiai Syaifuddin. "Kalau begitu ke kantor persis di Jalan Raya Jatinegara saja," jawab Kiai Haji M. Isa Ansari. Dalam perjalanan pulang di dalam mobil itu, keduanya agak lama saling membisu. Peristiwa meledaknya pemberontakan PRRI membuat antara Kiai Haji Isa Ansari dan Kiai Haji Syaifuddin Zuhri seperti ada jarak. Ada semacam rasa kikuk. Meskipun tokoh-tokoh puncaknya memang tidak secara langsung terlibat dalam peristiwa itu, tetapi tidak semua tokoh masyumi setuju PRRI. Medan perjuangan itu di sini, di Jakarta, bukan di hutan. Tiba-tiba Kiai Haji M. Isa Ansari memecah keheningan. Suaranya setengah berteriak, "Seorang pemimpin tidak pantas meninggalkan anak buah begitu saja." Lanjutnya dengan suara seperti menahan geram. Kiai Haji Syaifuddin Zuhri kemudian mengaku bahwa dirinya tak punya keberanian untuk menatap wajah Kiai Haji M. Isa Ansari saat itu. Tak juga ada keberanian berkomentar demi persahabatan dan toleransi. Meski begitu dirinya paham, kepada siapa sindiran dalam nada amat marah itu diajukan oleh Kiai Haji Isa Ansari. Ketika tiba di kantor persis, Isa Ansari pun turun dari mobil. Dia tak lupa mengucapkan terima kasih sambil mengelus tanganku. Kisah ini ada dalam buku biografi Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Dia banyak menulis hal tentang pengalaman hidupnya itu. Di sana tertulis begini misalnya, "Perkawanan dan pertikaian politik kadang persoalan hanya kecocokan antar pribadi. Bisa jadi akrab secara pribadi, tapi tidak cocok dengan kelompoknya. Atau dalam satu kelompok politik dan keagamaan sama, namun tidak suka dengan pribadinya. Dan berbagai variasi dari hubungan komunikasi antar pribadi tokoh-tokoh politik. Namun yang pasti dalam cacatan perjalanan politisi dahulu, perkawanan lebih alami. Termasuk hal akrab satu sama lain. Sukiman Wiyosanjoyo, tokoh masyumi, lebih dianggap bisa diterima di kalangan NU, seperti dibanding sosok Natsir yang lebih dekat ke pemikiran organisasi Persis. Akan tetapi dalam riwayat, juga dikisahkan kedekatan M. Natsir dengan Kiai Masikur tokoh NU yang lain. Kiai Syaifuddin Zuhri juga memberikan catatan dalam memoirnya, bahwa suatu saat menerima kunjungan Kiai Haji Faqih Utsman, salah seorang tokoh masyumi Muhammadiyah, yang berpengaruh di kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta. Kunjungan ini baginya bukan hal istimewa karena sejak zaman revolusi antara dirinya dengan Kiai Haji Faqih Utsman telah bersahabat dengan baik, sekalipun usia terpaut 10 tahun. Apalagi, Kiai Haji Faqih Utsman juga salah seorang tokoh barisan Sabilillah yang mendampingi Kiai Haji Masikur dan bahkan pernah menjadi atasannya. Kala itu, Kiai Haji Faqih Utsman datang berkunjung untuk melihat-lihat kantor PBNU yang masih baru. Dari ruangan bawah hingga ke ruangan-ruangan bagian atas, dari bagian belakang hingga ke bagian depan dicermatinya dengan lengkap. Ia memberi komentar bahwa gedung itu cukup lumayan dan termasuk murah. Ia memuji pula bahwa letaknya amat strategis. "Loh, ternyata NU ini amat dekat dengan PKI, iya," seru Kiai Haji Faqih Utsman setengah berteriak. Pekikan suara itu mungkin hanyalah ekspresi dari hasil tatapannya, setelah melihat dari tingkat 2 bahwa ternyata gedung kantor PBNU berhadap-hadapan dengan kantor CCPKI. Tapi teriakan Kiai Haji Faqih Utsman,
bagi Kiai Haji Syafriuddin Zuhri bisa juga dianggap sebagai suatu sindiran karena pada masa itu, beberapa orang Masyumi ada yang senang mengampanyekan dekat dengan PKI. Dan memang jalan Keramat Raya memanjang dari ujung satu di Senen Riklopkaya dan di ujung lain di Salemba, kala itu ruas jalan penting dalam dunia politik Indonesia. Di jalan itu terdapat 4 kantor partai politik. Pada deretan sebelah timur dengan berjarak antara 200 sampai 300 meter dari kantor PBNU, berdiri kantor DPP Masyumi, terletak di ujung Jalan Keramat Raya atau sekarang kantor Dewan Dakwah Indonesia, lalu sebelahnya kantor CCPKI yang persis berada di depan kantor PBNU yang hanya berada di seberang jalan. Lalu, yang terletak mendekati kawasan Salemba Raya berdiri kantor PNI. Jadi kantor Masyumi, PKI dan PNI berada pada satu baris. Mendengar teriakan pertanyaan Kiai Haji Fakih Usman dengan berseloroh, Kiai Haji Syaifuddin Zuhri menjawabnya, "Habis. Masyumi dan PNI saling menjauhi, makanya PKI kami hadapi setiap hari setiap saat," jawab Kiai Syaifuddin setengah ketus berbau sendirian pula. Mendengar itu keduanya pun tertawa berdera berbareng. Jadi ternyata memang terkesan dekat dengan PKI dalam Nasakom, tapi ternyata kemudian berhadap-hadapan langsung dengan PKI. Bahkan beberapa bulan pasca peristiwa G30 SPKI maka akar rumput di Jawa Tengah dan Jawa Timur kedua organisasi ini saling berkelahi sampai berdarah-darah dengan korban ribuan orang. Istilahnya gampangnya terjadi tawuran massal, hidup mati, seperti perang sipil AS yang kemudian melahirkan para Janggo. Terima kasih sudah menyimak, dan bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya dari Kodi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.